Pasca gempa 6,8, Pemkot Ambon gelar rapat koordinasi penanganan bencana. Pasca gempa beberapa waktu lalu, pemerintah Kota Ambon kembali gelar rapat koordinasi bersama stakeholder terkait dalam rangka penanganan kondisi bencana alam serta situasi Kamtibnas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Ambon dihadiri oleh para camat, kades, raja, babinsa, babi Kamtibnas, lurah, RT RW, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang bertujuan untuk mensosialisasikan informasi pasca gempa 6,8 skala Richter yang terjadi pada tanggal 26 September lalu. Wali Kota Ambon Rizatullah Hanafesi dalam arahannya menegaskan rapat koordinasi ini bertujuan agar semua warga mempunyai informasi yang sama terkait dengan peristiwa pasca gempa 6,8 yang melanda Kota Ambon pada beberapa waktu dan beberapa kabupaten lainnya di Maluku. Oleh karena itu, kata Wali Kota, pihaknya sengaja menghadirkan langsung berbagai pihak yang berkompeten di bidangnya, yang berkompeten pada bidang keilmuan tentang kebencanaan dan gempa. Salah satunya adalah tim dari BMKG untuk menjelaskan dan menyampaikan informasi akurat sesuai kajian-kajian keilmuan yang dimiliki terkait gempa yang terjadi pada 26 September lalu. Dengan demikian, maka pemaparan ini nantinya bisa menjadi referensi bagi seluruh masyarakat akan sebab akibat bencana alam, khususnya gempa bumi dan tsunami. Dengan demikian, masyarakat mendapat informasi-informasi yang benar. Rapat koordinasi ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi seluruh peserta yang hadir, agar apa yang didapat bisa disampaikan kepada masyarakat pada lingkungan tempat tinggal masing-masing, sekaligus menepis isu-isu hoax yang menyesatkan warga. Wali Kota mengakui pasca gempa yang melanda Kota Ambon diakuinya masih banyak masyarakat yang mengalami trauma dan takut, namun selaku orang percaya dengan keimanan masing-masing seharusnya mempercayai akan Tuhan, bukan sebaliknya lebih mempercayai HP dengan berbagai berita yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selaku orang yang beriman, selaku orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selaku insan Pancasilais, terus terang saja saya sangat prihatin. Saya sangat prihatin. Kenapa? Dari peristiwa itu dan beberapa hari terakhir ini, saya mendapat kesan, pertama, kita semua memang takut. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, begitu banyak orang yang mengalami krisis untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan dia justru lebih percaya kepada handphone. Ya, kita memang takut seluruh warga sekalian. Tetapi dari peristiwa itu lalu sesuatu yang sangat memprihatinkan kita. Kita sholat bersama sekali, sehari 5 kali, kita berdoa dari pagi sampai dengan malam hari, tapi kita justru lebih percaya kepada handphone dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Sutrisno Hadi Santoso juga berpesan saat gempa agar masyarakat dihimbau untuk tidak terlalu panik karena kepanikan juga dapat menimbulkan bahaya dan bisa berdampak buruk bagi diri sendiri. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyiapkan secara dini persiapan kita menghadapi jika sewaktu-waktu terhadap gempa tersebut. Kita tidak perlu panik, tadi sudah disampaikan dari BMKG, tidak perlu panik. Justru dengan kepanikan itu akan menimbulkan bahaya lain ataupun kerugian lain. Sebagai contoh, ketika ibu-ibu sekalian sedang masak, kemudian terjadi gempa, saat itu juga langsung lari tanpa mematikan kompor dan masakan, sehingga masakan hangus, meledak, terjadi kebakaran. Itu adalah salah satu contoh. Maka dari itu hadapi segala musibah dengan sesiap mungkin, setenang mungkin, sehingga kita bisa berpikir secara sehat. Wali Kota pada kesempatan tersebut juga menyinggung soal penanganan pengungsi, khususnya di Kota Ambon, mengakuinya data yang masuk ke posko bencana diverifikasi petugas selanjutnya akan diberikan bantuan dalam bentuk kebutuhan pokok dan bantuan perbaikan rumah yang rusak akibat gempa. Wali Kota juga mengajak warga kembali ke rumah tanpa harus mempercayai akan isu-isu yang menyesatkan dan dapat mengganggu rutinitas warga kota setiap harinya.